wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya ingin membuat video ini karena ada beberapa yang japri saya bertanya tentang cara pengisian sister ini, terutama bidang penelitian dan pengabdian. Baik Bapak Ibu, saya akan share sedikit di sini bagaimana cara pengisiannya. Langkah pertama, Bapak Ibu isi dulu username dan password Bapak Ibu, kemudian login. Lalu kemudian Bapak Ibu masuk ke bidang pelaksanaan dan penelitian di sebelah kiri. Lalu kemudian Bapak Ibu langsung masuk ke bidang penelitian apabila penelitian Bapak Ibu didanai dari hibah. Tapi apabila bidang penelitian Bapak Ibu tidak didanai atau misalkan sudah publish nih di beberapa jurnal, artikel Bapak Ibu sudah dipublikasi di beberapa jurnal internasional ataupun nasional, maka Bapak Ibu langsung klik menu publikasi karya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan di menu yang bertuliskan nama tambah di sini di kiri atas yang berwarna hijau. Kita klik tambahkan di sini. Lalu kemudian di kategori kegiatan ini, Bapak Ibu pilih menu atau drop-down baris pelaksanaan penelitian. Maka di sini akan muncul item-item yang bisa kita pilih. Misalkan item yang baris pertama atau drop-down lagi. Nah, di sini akan muncul beberapa item. Misalkan kita memiliki hasil penelitian atau artikel yang dipublikasikan dalam bentuk monograf, maka kita klik yang bulat ini, nanti dia akan berwarna orange seperti ini. Kalau sudah berwarna orange, berarti sudah kita pilih. Nah, apabila selain itu, misalkan artikel Bapak Ibu dimuat dalam bentuk buku referensi, maka pilih yang berikutnya, yang ini, sampai berwarna orange. Lalu kemudian apabila naskah Bapak Ibu ditulis dalam book chapter internasional, maka dipilih menu yang ini. Dan selanjutnya apabila naskah Bapak Ibu dimuat atau ditulis dalam bentuk book chapter nasional, itu biasanya diklik yang ini. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu misalkan hasil penelitiannya atau artikelnya dimuat dalam bentuk jurnal internasional bereputasi, misalkan di Scopus, Web of Science, dan lain sebagainya, ini biasanya Scopusnya Scopus Q1, Q2. Itu masuknya ke menu yang ini. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu artikelnya dimuat dalam bentuk jurnal internasional Scopus Q3, Q4, dan seterusnya, dimasukkan ke menu yang ini, yang tulisannya hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi. Nah, ini biasanya Scopus Q3, 4, dan seterusnya. Lalu, ini biasanya basis data internasional, maksudnya apabila artikel Bapak Ibu dipublikasikan di jurnal yang terakreditasi atau misalkan yang terindeks berskala internasional, entah itu EBSCO, entah itu Dimension, entah itu Copernicus, ataupun lain sebagainya, ini dimasukkan ke menu yang ini. Lalu apabila artikel Bapak Ibu dipublikasikan dalam bentuk jurnal terindeks Sinta, ini di menu yang ini kliknya. Lalu apabila artikel Bapak Ibu dipublikasikan di jurnal nasional yang terindeks DOAJ, maka klik yang ini. Lalu kemudian apabila
artikel Bapak Ibu dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional yang terindeks DOAJ, maka diklik yang ini. Dan apabila Bapak Ibu artikelnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional, maka diklik menu yang ini. Dan selanjutnya, apabila ditulis dalam bentuk bahasa resmi PBB, namun tidak memenuhi syarat-syarat jurnal ilmiah internasional, misalkan jurnal internasionalnya belum terakreditasi atau belum masuk indeks database jurnal ilmiah internasional, tetapi sudah berbahasa Inggris. Ini masuknya ke sini. Lalu selanjutnya, apabila Bapak Ibu menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dan ber-ISBN, itu masuknya ke sini. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku yang ber-ISBN, masuknya ke menu yang ini. Nah, selanjutnya apabila misalkan Bapak Ibu melakukan penyuntingan naskah atau mengedit naskah karya ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dan memiliki ISBN, maka pilih menu yang ini. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu misalkan memiliki hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan, pertama, bisa saja misalkan Bapak Ibu menghadiri seminar internasional dan pada saat Bapak Ibu setelah mengikuti seminar internasional tersebut, ternyata artikelnya dipublikasikan di sebuah proceeding yang terindeks Imago dan Scopus. Nah, ini Bapak Ibu bisa isi poin yang ini. Lalu kemudian selanjutnya dan seterusnya tinggal Bapak Ibu baca. Sesuaikan dengan luaran Bapak Ibu. Misalkan apabila hasil penelitian Bapak Ibu misalkan disajikan dalam koran, dalam majalah, ataupun media-media publikasi umum lainnya, maka bisa juga dimasukkan di poin yang ini. Nah, jenisnya apa saja? Jadi ini jenisnya akan mengikuti menu yang kita pilih di atas sini. Kalau misalkan kita mengkliknya hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan di koran atau majalah, maka otomatis jenisnya di sini akan muncul koran, majalah, majalah populer ataupun majalah umum, misalkan Media Indonesia ataupun Radar Banten. Nah, ini masuknya di sini. Lalu kategori capaiannya apa? Misalkan publikasi. Lalu kemudian di sini judul artikelnya apa? Jadi kalau misalkan dimuat di koran Radar Banten, misalkan di sini judulnya penilaian produk halal misalkan. Seperti itu, contoh ya, ini hanya contoh saja. Lalu kemudian nama korannya misalkan Radar Banten. Nah, tanggal terbitnya, misalkan tanggal terbitnya itu 23 Juni misalkan. Edisinya edisi terbitan keberapa koran Radar Banten tersebut, misalkan edisi ke-12 misalkan. Nah, apabila misalkan Bapak Ibu di sini tautan dokumennya, tautan eksternal, misalkan dikirimin dari sana, misalkan dari Radar Bantennya. Nah, ini bisa dicantumkan di sini, ataupun misalkan korannya sudah Bapak Ibu download dan terbitan tentang Bapak Ibu, misalkan yang atau artikel yang Bapak Ibu terbitkan di koran, ataupun hasil pemikiran Bapak Ibu yang terbitkan di koran ataupun di majalah, itu ada linknya, maka dicantumkan di sini, ataupun di Google Drive juga bisa dicantumkan di sini. Nah, apabila tidak ada linknya, maka dicantumkan di file yang ini. Jadi filenya disimpan di komputer Bapak Ibu,
dan dimasukkan ke sini. Jadi bentuknya itu yang diakui itu PDF, JPEG, dan dokumen, nah Excel, dan TXT. Ya, jadi beberapa yang ada di sini, tertera di sini, itu yang bisa diupload ke sini. Lalu nama dokumennya apa? Misalkan publikasi majalah atau publikasi koran, misalkan. Nah, setelah itu jenis dokumennya apa? Di sini karena publikasi, kita cari publikasi. Nah, seperti ini, udah. Lalu kemudian penulisnya siapa? Jadi kalau misalkan kita sendiri, di sini pasti ada, atau misalkan kita bersama teman penulisnya, atau misalkan di sini saya contohkan Pak Ahmadi. Nah, ini ada dua nama Pak Ahmadi. Kita jangan sampai salah klik, pastikan NIDN-nya berapa. Karena apabila kita salah klik, maka artikel kita akan masuk ke artikel yang kita ke nama orang yang kita klik tersebut, gitu ya. Misalkan saya penulis 1, Pak Ahmadi penulis 2. Afiliasinya diisi dengan universitas kita atau universitas asal penulis kedua, misalkan seperti itu. Dan perannya apa? Kalau perannya penulis dan koresponden author atau penulis yang mengkorespondensi antara terbitan, antara misalkan koran Radar Banten dengan misalkan penulis, nah itulah penulis koresponden. Lalu siapa saja yang terlibat bisa Bapak Ibu masukkan juga, tapi kalau misalkan nggak mau ribet, langsung aja simpan. Jika sudah, maka semua terbitan Bapak Ibu akan muncul di publikasi karya ini. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.